bukti OJK dan AFPI melindungi 33 pinjol. Makanya sampai detik ini teman-teman semua itu dibiarkan menderita seperti itu aja. Walaupun Anda dicaci maki, walaupun Anda dihina, OJK dan AFPI nggak peduli lagi. Ya, karena dia menganggap kesalahan ini dari Anda, dasarnya dari Anda. Kenapa Anda meminjam lebih dari 5 aplikasi? Kenapa Anda meminjam lebih dari 10 aplikasi? Kemarin saya bikinin video, saya sampaikan, kalau OJK beranggapan seperti itu karena kekurangan literasi, sebenarnya OJK meliterasinya seperti apa? Ya, OJK memberikan penjelasan tentang pinjol ini melalui apa aja. Kalau hanya survei kampus ke kampus, korban yang ada di kampus tidak seberapa orang. Ya, justru kejarannya kaum ibu-ibu yang ada mereka tidak berada di kampus gitu loh. Ya, selama ini kita tengok kan OJK selalu ke kampus, memberikan pemahaman, pengenalan literasi. Saya minta kalau OJK ingin memberikan literasi menyeluruh di Indonesia ini, coba pasang iklan OJK itu seperti pinjol memasang iklan, di mana akses yang bisa kita temui. Ini aja untuk YouTube OJK aja penontonnya cuma 30 orang, ya, 100 orang. Instagram juga seperti itu, pengikutnya banyak, yang tahu Instagram OJK juga nggak seberapa. Bahkan sampai detik ini masih banyak di Indonesia yang tidak tahu apa itu OJK. Ya, bingung mereka. Makanya mereka selalu bilang, bang, pinjol legal bayar aja, pinjol ilegal nggak usah dibayar. Karena mereka bingung, ini OJK fungsinya apaan gitu loh. Banyak yang tidak tahu fungsi dari OJK. Ya, ini saya bacakan buat teman-teman semuanya. Bukti di bulan Mei lalu, sebenarnya OJK dan AFPI sudah berupaya melindungi pinjol mereka. Ya, sehingga mereka tidak mau melakukan pemblokiran terhadap 33 pinjol itu. Mereka mencoba aja nih bagaimana berupaya supaya pinjol ini bisa berdiri kembali, supaya pinjol ini bisa melebarkan sayap mereka, supaya pinjol ini tetap aktif beroperasi ada di Indonesia. Ya, gila nggak itu? Anda boleh simak ini nih. Oke, saya munculkan di sebelah sini. Penuhi aturan modal minimum pinjol disarankan Mejer. Ini berita Mei. Tapi berita Mei ini adalah bukti yang jelas, bukti yang valid bahwasannya AFPI dan OJK berusaha untuk melindungi pinjaman online, terutama yang kekurangan modal. Seakan-akan AFPI dan OJK tidak peduli dengan diri Anda yang mengalami kerugian cukup besar, yang mengalami kehancuran karena pinjol, yang diancam dan dicaci maki setiap hari. Mereka tidak peduli. Ya, mereka lebih mempedulikan soal usaha dari mitra mereka, pinjaman online yang telah terverifikasi dan terdaftar di OJK. Ya. Ini Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Kuser Yansah, dalam acara Media Leution, ya. Jakarta Kompas.com, Otoritas Jasa Keuangan OJK melaporkan masih terdapat 33 fintech P2P lending atau pinjaman online pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar 2,5 miliar sampai Mei 2023. Dari judul ini saja sudah nampak ada 33 pinjol tidak bisa memenuhi. Sebenarnya video ini sudah pernah saya bikin, tapi bukan bukti dari OJK melindungi. Saya cuma menyampaikan kenapa OJK tidak menghapus saja, kenapa ini harus dipertahankan. Tapi hari ini saya melihat kejadian di Mei itu benar-benar adalah satu bukti bahwa OJK sedang berupaya bagaimana pinjol dia ini bisa utuh kembali. Ya, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Kus, mengatakan asosiasi telah mendorong anggotanya yang belum memenuhi ekuitas minimum untuk memikirkan beberapa opsi pemenuhan aturan tersebut. Ya, masih diupayakan. Sedangkan Anda telat bayar aja itu langsung dikasih denda. Ini enggak, ini TMS tidak memenuhi syarat tapi diupayakan. Bagaimana 33 ini bisa tetap bertahan untuk menghancurkan masa depan masyarakat Indonesia. Ia menambahkan asosiasi telah mendorong anggotanya untuk dapat melebarkan sayap ke segmen yang prospektif. Dengan begitu, kinerja fintech lending diharapkan dapat mencapai profitabilitas untuk dapat berkontribusi pada ekuitas untuk bertumbuh positif. Gila gitu. Disuruh melebarkan sayapnya padahal dia sudah tidak memenuhi syarat. Modalnya sudah tidak ada. Tapi nggak bisa diberhentikan, nggak bisa dikeluarkan, tapi tetap gabung ke sana, gabung ke sini.
Ya, nampak kali kan permainannya kan. Makanya Anda menderita selama ini. Kalau seandainya profitabilitas itu flat, katakanlah zero, tidak negatif, maka kekurangan ekuitas itu harus dipenuhi melalui setoran melalui pemegang saham imbu dia. Di sisi lain, pria yang karib disapa Kus tersebut bilangnya, upaya penyatuan merger dan akuisisi juga dapat dilihat sebagai suatu opsi, namun hal tersebut perlu memenuhi ketentuan yang telah diatur oleh regulator. Ngapain disuruh-suruh merger ya? Padahal masyarakat sudah menderita banget dan mereka berharap pinjol bisa habis di Indonesia. Kalau nggak bisa habis minimal kurangilah. Ya, seakan-akan OJK tidak peduli dampak buruk buat kedepannya. Ya, dia lebih mementingkan kayaknya bagaimana pinjol ini bisa kita pertahankan. Itu aja sih poinnya, iya kan? Misalnya perusahaan harus menunjukkan bisnis yang positif dengan pendapatan dan laba yang positif. Selanjutnya dalam proses merger perlu adanya setoran modal yang digelontorkan. Sementara yang lainnya adalah adanya rekomendasi untuk merger dari sisi regulasi. Tapi merger harus dilihat juga. Kalau merger sama-sama negatif, ekuitas sama-sama kurang kan? Jadi tidak memenuhi ketentuan, itu ungkap dia. Lebih jauh, fintech lending yang telah lebih dulu memiliki modal yang cukup juga memiliki peluang untuk mengakuisisikan fintech modal yang dengan modal yang lebih kecil, bayangin. Ya, mereka diminta supaya mereka bisa bergabung dengan pinjol-pinjol yang sudah sukses. Hari ini Anda sudah melihat belum? Misalnya pinjol Aku-Laku ada 5 di bawah mereka, atau Kredit Pintar ada 3 di bawah mereka, atau EasyCash ada 5 di bawah mereka. Itu menandakan mereka sudah merger berarti dengan perusahaan lainnya. Ya, berarti di bawah naungan yang sama. Ya, seperti itu enggak? Ini harapan OJK nih, Dana FPI mencoba berupaya bagaimana mempertahankan pinjol mereka supaya tetap beroperasi ada di Indonesia. Kolaborasi antar segmen juga bisa dilakukan oleh fintech yang sebelumnya memiliki fokus segmen berbeda. Kalau organik kan mungkin sulit. Best praktisnya tidak ada, tapi kalau dengan kolaborasi tumbuh secara anorganik itu bisa, tandas dia. Sebagai informasi, pemenuhan ekuitas sebesar 2,5 miliar yang tertuang dalam peraturan OJK nomor 10/POJK.05/2022 tersebut sudah berlaku sejak 4 Juli 2023. Sementara fintech lending harus memenuhi ketentuan modal minimal sebesar 7,5 miliar pada Juli 2024, sebesar 12,5 miliar pada Juli 2025. Ya, gila gini gitu loh. Saya membacanya sampai geram. Ini adalah bukti nyata kalau OJK dan AFVI itu sedang melindungi pinjol-pinjol mereka. Nyatanya mereka tidak mau untuk melakukan pemblokiran, padahal sudah jelaskan tidak memenuhi syarat. Ya, bahkan diminta untuk bergabung dengan beberapa perusahaan yang nilainya sudah cukup positif lah. Mungkin pinjol-pinjol yang telah sukses mungkin ya, melakukan penekanan, pengancaman dengan menggunakan jasa-jasa penagih yang cukup barbar. Ya, sekarang saya tanya sama teman-teman semuanya, sepanjang berita yang saya sampaikan tadi cocok nggak menurut Anda bahwasannya itu adalah bukti fakta yang terjadi di bulan Mei, bahwasannya OJK dan AFVI melindungi pinjol legal. Nyatanya ada 33 pinjol diminta untuk merger. Kenapa? Karena 33 ini kekurangan modal. Ya, harusnya kalau kekurangan modal jangan dibiarkan lagi beroperasi di Indonesia. Efeknya apa? Dampaknya apa? Mereka akan melebarkan sayap mereka, memberikan pinjaman terhadap masyarakat, tapi membebankan dengan bunga yang tinggi, denda yang cukup luar biasa. Ya, itu nggak efeknya. Karena mereka ada target yang mau dipenuhi. Ya, tapi OJK tidak memikirkan sampai. Oke, bagaimana menurut teman-teman semuanya sepanjang berita yang saya sampaikan? Apakah Anda masih tetap ingin melanjutkan mencari gali lubang tutup lubang atau menjual aset-aset Anda untuk membayar hutang-hutang yang ada? Yang ada adalah akan terjadi lagi pertumbuhan pinjol yang sangat pesat kalau hal ini Anda lakukan. Ya, pikirkanlah dengan matang buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman bagi diri Anda bahwasanya benar OJK dan AFVI sedang melindungi pinjol, bahkan pinjol yang tidak ada modal pun masih mereka pertahankan. Ya, tetap ada di dalam pinjol legal. Sisanya buat Anda semuanya. Kalau saya pribadi
lebih menyarankan Anda lebih baik berhenti bayar, stop bayar, daripada gali lubang, tutup lubang, apalagi menjual aset. Tentang galbay di beberapa pinjol legal seperti Akulaku, Kredivo, Shopee, Julo, HCI, Kredit Plus, Kredit Pintar, Esi, Cash, Rupiah Cepat, dan banyak lagi sebenarnya. Harusnya teman-teman mempunyai pemikiran yang tenang dalam posisi ini. Karena saya perhatikan beberapa hari ini atau beberapa bulan ini itu malah gencar banget, makin kesini itu makin gencar, terutama dari pinjol-pinjol ini dari sesi penagihannya yang selalu bermasalah. Ya, mereka sengaja menggunakan pola-pola ancaman, bahkan mereka menyematkan beberapa pasal untuk mencoba mengendalikan pemikiran Anda dari jarak jauh. Tapi percayalah buat teman-teman semuanya, semua ini mereka lakukan. Mereka tahu ya bahwasan Anda tidak mampu bayar dan tidak sanggup bayar. Tapi mereka mencoba berupaya ini untuk mengendalikan diri Anda dari jarak jauh supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Ini teman-teman harus dimaksimalkan lagi. Ya, jangan sampai Anda terpengaruh dalam hal-hal yang seperti ini, yang ada malah mengepek kepada kehidupan sehari-hari Anda. Ya, saya perhatikan teman-teman ketika sudah mendapatkan satu ancaman, banyak dari teman-teman kayak fobia gitu loh. Fobianya itu pertama takut melihat orang baru, takut keluar rumah, untuk beraktivitas sudah takut, untuk pergi kerja sudah malas. Ini akan mengepek ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kalau Anda sudah kena dalam hal ini, percayalah kehidupan makin sulit. Ya, apalagi yang Anda harus keluar rumah untuk mencari penghasilan hidup. Contoh bekerja di toko, bekerja di perkantoran. Ini kalau Anda sudah seperti ini, sudahlah. Saya sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi buat kedepannya. Yang jelas Anda akan dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan sulit. Sudah saatnya teman-teman membangun kembali pemikiran itu, pemikiran yang benar-benar positif. Ya, apalagi teman-teman selalu berpegang teguh ya. Kalau kita sudah galbay di Akulaku, di Kredit Pintar, di Kredivo, di Shopee, dan lain sebagainya. Ini kan Anda gambarkan sebagai pinjol besar. Dan pinjol besar, terkadang dia selalu menurunkan debt collector. Ini yang menjadi permasalahan dari teman-teman semuanya. Habis itu nanti kita telat sekian lama, kita telat sekian hari, kita diproses ke jalur hukum. Saya harap pemikiran-pemikiran yang seperti ini tolong banget teman-teman semuanya, buang jauh-jauh dalam diri Anda. Ya, bahwa gagal bayar pinjol itu Anda hanya bermasalah dengan BI checking. Tapi ya, kalau pemikiran Anda seperti ini, semuanya Anda takuti, semuanya Anda bebani, semuanya Anda pikirkan, semuanya menjadi permasalahan, yang ada ini akan mengepek dalam kehidupan sehari-hari Anda. Ini ingat buat teman-teman semuanya, saya cuma bisa memesankan di sini, Anda yang mempraktekkan di sana. Kalau memang Anda itu fobia menengok WhatsApp baru, telepon baru, dengan bernuansa ancaman, silahkan tutup akses komunikasi Anda buat ke depannya. Ya, nggak apa-apa Anda matikan nomor, nggak apa-apa Anda hapus WA, nggak apa-apa Anda ganti email. Daripada ini mengefek kepada kehidupan sehari-hari Anda dalam jangka waktu panjang. Ini banyak banget loh, sampai dia bilangin, "Bang, saya takut banget untuk keluar rumah. Saya takut bang beraktivitas. Saya jadi nggak nyaman bang." Ini kan berarti ada permasalahan yang besar. Masalah yang besar itu bukan karena Anda gagal bayarnya, tapi karena ketakutan yang terjadi hari ini. Ya, semula masalah ini yang hanya kecil, hanya sebatas telat bayar, gagal bayar, tidak mampu bayar, berisiko ke BI checking, dengan adanya rasa takut yang terjadi dari teman-teman semuanya, sehingga mengepek kehidupan sehari-hari. Ya, saya mirisnya di posisi itu, makanya teman-teman semuanya tolong banget. Ini tolong ditimbang lagi dengan logikanya. Soal ancaman ke jalur hukum, selama ini saya berada di YouTube aja hampir 4 tahun lebih. Ya, 4 tahun lebih saya ada di YouTube aja. Belum ada orang yang diproses ke jalur hukum karena tidak mampu atau gagal bayar di pinjol. Ya, habis itu di penjara juga seperti itu. Bahkan di beberapa petinggi negara ini juga menyampaikan, tidak ada dasarnya orang yang tidak mampu bayar hutang akan dipenjara dan diproses ke jalur hukum pidana. Ya, semuanya sudah jelas, terang-terangan disampaikan. Tapi entah kenapa pemikiran ini selalu teman-teman percayai. Ya, teman-teman selalu beranggapan diproses ke jalur hukum, dipenjara, DC akan datang ke rumah. Saya, asal Anda tahu,
Saya tidak pernah mau menggubris soal DC datang ke rumah, karena ini akan berisiko tinggi. Kenapa tidak berisiko tinggi? Contoh, saya membahas orang yang ada di Jakarta, sedang dikunjungi oleh DC. Tahu berdampak negatifnya, berisiko tingginya ada di mana? Orang yang ketakutan itu ada di Kalimantan. Orang yang ketakutan ada di Sumatera. Ini yang saya bahas sedang ada di Jakarta. Ya, makanya itu adalah sangat sensitif. Makanya sebisa mungkin saya menghindarkan untuk tidak membahas itu dalam video-video saya. Ya, saya lebih ke edukasi aja. Makanya saya selalu sampaikan persetan soal DC datang ke rumah. Yang penting aturannya sudah jelas. Ya, ada larang-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh debt collector. Sudah ada POJK-nya, tidak boleh menggunakan ancaman, tidak boleh yang sifatnya mempermalukan, tidak boleh menekan secara fisik maupun verbal. Sudah jelas. Ya, kenapa pemikiran teman-teman tidak bisa diajak kompromi, apalagi yang bermasalah? Ya, padahal tinggal Anda putus komunikasinya, ganti nomor, hapus WhatsApp, ganti email, perkara ini selesai, Anda aktivitas kembali. Ya, kumpulkan uang Anda. Begitu uang Anda terkumpul, asalkan tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari Anda, bayarkan ke pinjolnya dengan cara negosiasi. Berbalik lagi mereka bertanya, Bang, kami ganti nomor nggak ada masalah. Orang sekitar kami yang dikuat. Kami ganti nomor juga nggak ada masalah. Takutnya malah disebarkan data-data kami. Ya, nanti diintimidasi, ditelepon ke kantor, bla bla segala macam. Nggak ada yang seperti itu. Anda aktifkan nomor, tidak aktifkan nomor, asalkan Anda sudah telat bayar, kontak darurat menjadi senjata bagi debt collector. Ya, Anda aktifkan nomor atau tidak aktifkan nomor, asalkan Anda gagal bayar, di mana Anda berada akan dikejar oleh debt collector. Jadi nggak ada hubungannya dengan aktif atau tidaknya nomor Anda dengan penyebaran data yang terjadi. Ya, justru bagus kalau debt collector menyebarkan data Anda atau melakukan penagihan di luar dari SOP yang ada, kita mempunyai bukti yang valid untuk kita berhenti membayar di aplikasi itu. Kurang apa lagi? Ya, ini tolong dipikirkan lagi dengan matang buat teman-teman semuanya. Mungkin saya melalui video ini, saya sampaikan buat Anda semuanya bahwasannya resiko yang paling terberat hari ini yang harus Anda hadapi adalah drama dari diri Anda sendiri. Ketakutan dari diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak mampu menaklukkan hal ini dalam diri Anda, siap-siap malah petaka besar akan menghampiri hidup Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Di aplikasi manapun Anda sedang diancam, ditekan dan segala macam, tanyakan ke diri Anda seberapa besar ketakutan yang ada saat ini. Ya, dan baru Anda cari faktanya. Fakta dari gagal bayar pinjol itu cuma satu, BI checking. Tapi kendalikan pemikiran Anda supaya tidak kepanikan terlalu lebih. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.